T25 kamulah wanita itu. Kurang lebih jam 10 Arga sudah berada di kediaman Hanaya dan sudah berpamitan juga dengan ayah. Artika gak jadi ikut, tanya Arga saat akan masuk ke dalam mobil. Lagi ada tugas kuliah. Jadi gak bisa ikut Pak, jawab Hanaya. Kita beli kado dulu ya. Baru ke rumah Ayu, ujar Arga. Saya ngikut aja Pak, gimana bagusnya. Kalau Pak Gani gimana? Tanya Hanaya. Mereka lagi nunggu kita juga di baby shop untuk beli kado, jawab Arga. Arga pun melajukan mobilnya menuju tempatnya janjian dengan Pak Gani dan sang istri beserta anaknya yang bernama Queen. Tak membutuhkan waktu lama, mereka sudah bergabung dengan keluarga Pak Gani. Dan sebelumnya Hanaya dan Laras istri dari Pak Gani sudah berkenalan. Dan kini mereka sudah berada di kediaman Bu Ayu. Kok gak ngabarin kalau mau ke sini? Tanya Ayu saat mereka semua sudah duduk di ruang tamu. Sengaja. Biar surprise aja. Jawab Pak Gani. Nay, di sini bukan kantor. Jadi jangan pakai bahasa formal ya. Kita santai aja. Ujar Ayu. Iya Kak. Babynya mana Kak? Tanya Hanaya. Barusan selesai ASI terus tidur. Jawab Ayu. Sorry ya kita agak telat. Maklum orang sibuk. Ujar Arga. Lo mah gitu. Sementang udah ada Hanaya ya. Gue dilupain. Ledek Ayu. Nay, bos kita gak galak-galakan. Tanya Ayu sambil melirik ke arah Arga. Harus jujur ya Nay. Gak boleh bohong. Ujar Laras. Dan itu membuat Arga menggelengkan kepalanya. Sepertinya teman-temannya ini senang menyudutkannya di hadapan Hanaya. Kalau untuk Naya pribadi menurut Naya Pak Arga bukan galak, tapi tegas. Beliau bisa menempatkan kapan waktunya untuk marah jika diperlukan. Jawab Hanaya. Wah ga, kayaknya ada yang takut dimarah nih. Ledek Pak Gani. Suka loh lah bang. Asal lo bahagia. Jawab Arga sambil beranjak menuju kulkas. Dan itu membuat semua yang ada di ruangan itu tertawa puas. Terutama Pak Gani. Oh ya Andre mana Yu? Tanya Pak Gani ke Ayu. Mas Andre tadi lagi keluar beli diapers untuk baby Nadia. Jawab Ayu. Oh ya kita yang ada di sini kita udah pada nikah dan punya anak. Tinggal kalian berdua. Kalau untuk Naya sendiri ada kriteria khusus gak untuk sang calon suami? Tanya Laras. Kriteria khusus? Apa ya? Kalau untuk Naya sendiri yang pastinya seiman. Suami yang paham akan agama. Dan beradab. Setia. Jika soal harta, tahta dan rupa itu bagian akhir. Jawab Hanaya. Suami soleh udah jelas jadi keinginan semua wanita kan. Tapi kakak tertarik dengan kata beradab. Maksudnya? Tanya Ayu. Orang yang beradab itu pasti berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu beradab. Banyak orang yang pendidikannya tinggi tapi tak tahu adab. Adab ke orang tua. Adab ke sesama. Mereka bangga dengan titel yang mereka miliki. Tapi mereka merendahkan orang lain. Jadi berilmu tapi tidak beradab itu sama saja dengan kosong. Jawab Hanaya. Harta bisa dicari. Tahta bisa didapat. Rupa bisa menua. Tapi kesetiaan tak akan pernah bisa diingkari. Dia yang setia. Sekalipun hidup harus memulai dari nol bersama. Kesetiaan itu akan menjadi kekuatan untuk kita yang menjalani. Tambah Hanaya. Lelaki yang beradab itu tidak akan menyakiti hari seorang wanita. Karena dia tahu wanita itu sangat lembut. Dia tidak akan menyakiti apalagi menduakannya. Ujar Ayu ikut bersuara. Wanita itu spesial. Dia mampu menahan sakit yang laki-laki tak akan pernah sanggup. Yaitu melahirkan. Tapi di balik semua itu dia sangat rapuh. Saat dibentak oleh pasangannya air matanya akan mengalir. Itu kata ibu. Ujar Hanaya. Dalem ah. Ujar Pak Gani. Tuh dengar para lelaki. Ujar Laras. Ujian terbesar laki-laki itu adalah harta, tahta dan wanita. Lelaki yang merasa memiliki harta dan tahta dia bisa dengan mudah mendapatkan banyak wanita. Di situ kesetiaan diuji, ujar Andre tiba-tiba. Dan wanita itu diuji saat sang lelaki sedang tidak memiliki harta. Mampulah dia berjuang bersama. Di situ kesetiaan diuji, tambah Andre lagi. Sayang.
Aku mah setia ya. Udah dapat sertifikat lagi. Dan gak pernah ngomong kasar juga kan? Balas Pagani. Dikira makanan pakai sertifikat halal. Komentar Arga. Gini nih kalau jomblo. Ayo buruan deh carikan gadis jomblo. Biar ngerasain dia hidup berumah tangga. Ujar Pagani. Ada nih di depan Ayu. Hehehe. Ujar Ayu dan itu membuat mata Hanaya membulat. Saat sedang asik berbincang terdengar suara tangis baby Nadia. Ayu, Laras dan Hanaya pun ke kamar Ayu. Sedangkan Queen anak dari Pagani asik nonton kartun. Cukup lama mereka di kediaman Ayu dan kini Hanaya dan Arga sudah dalam perjalanan pulang. Kita gak beli camilan dulu untuk acara nanti malam? Tanya Arga. Nanti kami masak kok Pak jadi gak perlu beli lagi. Kalau camilan nanti bisa dadakan aja nyarinya. Jawab Hanaya. Gak apa-apa. Kita beli aja ya. Biar gak repot lagi. Sekalian saya mau ngajak kamu ngopi sebentar. Bisa. Ujar Arga. Yakin gak ngerepotin Pak Arga? Tanya Hanaya lagi. Sama sekali gak. Kita ke swalayan dulu ya. Terus ngopi sebentar. Ujar Arga dan Hanaya hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Pak kayaknya ini jajanan kebanyakan deh. Ujar Hanaya melihat plastik belanjaannya yang dimasukkan ke bagasi mobil. Bukannya nanti rame ya? Tanya Arga. Ya udahlah gak apa-apa. Kita cari tempat ngopi. Tambah Arga. Kini mereka sudah berada di sebuah kaf. Sebenarnya kaf ini gak jauh dari rumah Hanaya. Kenapa gak ngopi di rumah aja? Tanya Hanaya. Gak apa-apa. Sekalian ada yang mau saya omongin. Jawab Arga. Tak berselang lama pesanan mereka pun datang. 2 gelas kopi dan 2 piring cake. Pak Arga mau bicarain mengenai apa? Jika pekerjaan bisa kita bahas di rumah. Tabletnya ada di rumah. Ujar Hanaya. Bukan mengenai pekerjaan. Balas Arga. Ada rasa berat untuk memulai pembicaraan. Terus mengenai apa Pak? Kado pilihan saya gak bagus ya? Tanya Hanaya sedikit bingung. Bukan. Jawab Arga. Jadi, tanya Hanaya semakin bingung. Mengenai hal pribadi. Jawab Arga dan itu membuat Hanaya mengerutkan keningnya. Kamu punya target gak kapan akan menikah? Tanya Arga dan pertanyaan itu membuat Hanaya terbatuk-batuk. Uhuk. Arga pun langsung membuka air mineral yang ada di atas meja lalu memberikannya kepada Hanaya. Arga pun memberikan air mineral yang telah dia buka. Hanaya menerimanya lalu meneguknya. Apakah pertanyaan saya begitu mengagetkan? Tanya Arga. Beberapa hari ini pada membicarakan pernikahan. Pasangan. Tadi kriteria. Dan rada kaget aja pas Pak Arga yang tanya. Jawab Hanaya setelah lega. Apa saya sekaku itu ya? Tanya Hanaya. Maaf Pak bukan kaku. Tapi Pak Arga biasa pembahasan dengan saya gak jauh dari pembahasan pekerjaan. Jadi agak kaget aja. Dan maaf sebelumnya apa Pak Arga sedang mendekati seorang wanita? Seperti sedang cari tahu biasanya wanita itu suka pria yang bagaimana? Target menikah umur berapa? Tanya Hanaya. Iya, jawab Arga. Seharusnya Pak Arga tanyakan saja ke wanita itu untuk lebih pasti. Jadi bisa langsung tahu kan? Karena target seseorang menikah itu kan berbeda-beda, ujar Hanaya. Kan ini lagi saya tanyakan ke kamu. Balas Arga. Hanaya membulatkan matanya. Berusaha mencerna apa yang Arga ucapkan barusan saja. Maksud Pak Arga. Saya agak gak mudeng. Tanya Hanaya dengan ekspresi bingung. Iya saya sedang bertanya kepada wanita itu. Wanita yang ada di hadapan saya saat ini. Jawab Arga. Pak Arga bercanda. Saya pulang aja ya Pak. Mau bantu ibu masak untuk malam ini. Ujar Hanaya sedikit gugup karena tak percaya. Hanaya saya serius dan sangat serius. Saya ingin tahu target kamu menikah itu kapan. Karena saya berniat untuk bisa masuk ke kehidupan kamu lebih dari seorang pimpinan dan sekretaris. Hanaya bingung. Dia mencoba mengalihkan pandangannya ke arah lain. Membuang napas panjang berulang kali. Saya juga sudah izin ke ayah. Sebuah kalimat yang membuat Hanaya menatap intens ke arah Arga.
Saya tahu sejauh ini interaksi kita gak jauh dari urusan pekerjaan. Saya gak pernah membuka suara untuk urusan yang lebih pribadi. Karena saya ingin mengenal kamu dari sisi keprofesionalan kamu dulu. Dan saya mulai melihat bagaimana interaksi kamu dengan teman-teman, rekan kerja, dan juga ke keluarga kamu. Ya walaupun belum banyak yang saya tahu. Tapi Pak, saya gak minta kamu harus jawab sekarang. Tapi saya ingin menyampaikannya. Jika saya ingin lebih mengenal kamu. Jika memang Allah meridhoi. Saya ingin membawa hubungan ini ke jenjang yang halal. Ujar Arga. Dia paham Hanaya pasti masih kaget dan juga bingung. Ayah sudah memberi izin. Sekarang keputusan ada di kamu, Nay. Ya Allah, jawaban apa yang harus hamba berikan? Rasanya takut jika nanti harus kembali hanya harapan palsu. Tapi Pak Arga sudah langsung izin ke ayah. Dia menunjukkan keseriusannya. Batin Hanaya. Kasih Naya waktu untuk memikirkannya. Naya tahu ini baru tahap pengenalan. Tapi jujur Naya belum siap untuk membuka hati. Jujur Hanaya. Belum siap membuka hati. Apakah Hanaya pernah tersakiti? Tanya Arga tapi hanya di dalam hati. Baiklah. Kapan kamu siap untuk memberi jawaban? Kamu bisa hubungi saya. Tapi saya minta pertanyaan saya ini tidak mempengaruhi pekerjaan kamu. Ujar Arga. Insya Allah Pak. Jadi udah bisa pulang? Tanya Hanaya. Habiskan dulu cake-nya. Abis ini kita pulang. Maksud saya antar kamu pulang. Jawab Arga. Selesai sholat maghrib Hanaya sibuk mempersiapkan hidangan yang akan menjadi menu makan malam mereka bersama teman dan rekan kerjanya. Tak ketinggalan ada Arga juga pastinya. Nak Arga banyak banget Nay beli camilannya. Tanya ibu. Menurut Tika nih, kalau Pak Arga itu mau. Swalayan itu diborong pun dia sanggup Bu. Ujar Artika. Kamu ini. Balas ibu. Tadi udah Naya bilang Bu jangan banyak-banyak. Tapi Pak Arga main masukkan aja yang nampak di matanya. Naya bisa apa coba? Ujar Hanaya. Jam berapa mereka pada kumpul? Tanya ayah. Sebelum Isyayah. Nanti paling yang udah sampai sholat di dulu ke masjid. Jawab Hanaya. Ya ikut Naya deh sebentar. Pinta Hanaya sambil menarik tangan sang ayah. Artika dan ibu saling melirik. Hanaya dan ayah duduk di teras depan. Dan Hanaya pun mulai bertanya soal Arga yang izin kepada sang ayah untuk mengenalnya lebih dekat. Dan ayah pun membenarkan itu semua. Ayah juga telah memberi izin. Selama Arga bisa menjaga marwah Hanaya sebagai seorang wanita muslimah. Serius ya? Tanya ibu dan Artika kompak. Yang ternyata mereka sedang menguping. Ibu sama Tika ngapain? Tanya Hanaya. Nguping. Jujur Artika. Percuma dong Naya ajak ayah menjauh. Kesal Hanaya. Nay, ayah sudah memberi izin. Dan ayah juga sudah bilang ke Arga kalau keputusan akhir ada di kamu. Tapi jika kamu bertanya pendapat ayah. Jika dia sudah berani meminta langsung dengan ayah itu menandakan dia tidak sedang main-main. Ujar sang ayah. Saat ayah bertanya kenapa dia malah bilang ke ayah lebih dulu. Di menjawab seorang anak perempuan itu. Hak sepenuhnya ada di tangan orang tuanya sebelum dia menikah. Tambah ayah. Kalau menurut ibu sih, apa salahnya saling mengenal dulu? Ya jika memang nanti hati merasa yakin maka lanjutkan. Tapi jika ragu, maka tinggalkan. Ujar ibu. Keragu-ragukan. Was-was itu adalah bisikan syaitan. Bawa sholat istihoroh. Tambah ibu. Saat mereka asik berbincang dua mobil berhenti tepat di depan rumah Hanaya. Dan ternyata mereka rombongan Riana. Mereka langsung menghampiri keberadaan Hanaya dan keluarganya. Mereka mencium tangan ayah dan ibu juga. Kangen. Ujar Riana. Wah si abang ganteng Bayu akhirnya main juga. Ujar Artika. Tika gimana kabarnya? Tanya Bayu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ardana mana ya? Tanya Bayu. Dia lagi di asrama kampus. Ada tugas males katanya kalau harus pulang malam. Jawab ayah. Oh ya udah sebentar lagi mau azan Isya. Pada ikut ke masjid kan? Tanya ayah. Ikut dong ya. Sahut Andi. Andi ini ya. Walaupun biasanya gak sholat. Kalau ke rumah ayah ya pasti dia sholat.
ujar Wahyudi. Lo kalau mau jujur jangan di depan ayah juga kali. Balas Andi. Ya udah yang mau ke masjid yuk kita jalan bareng-bareng. Mereka pun kompak jalan bareng menuju masjid yang kebetulan tidak jauh dari rumah ayah. Jadi mereka cukup dengan berjalan kaki.